Jadi kalau kita belajar integrated peternakan, jadi salah satunya paling tidak kita harus belajar ini ya di peternakannya. Jadi kalau kita mau memulai usaha di bidang pertanian ini, kita harus mulai apa yang ada, kan mesti gitu ya, mesti apa yang ada. Nah, kalau kita di pertanian, biasanya kalau kita mau bidang di, ya silakan Pak, unggas atau apa namanya, mesti kita budidaya, biasanya kalau pertanian kita sarankan budidaya jagung. Jadi kenapa jagung? Jagung ini adalah tanaman industri, jadi yang biasanya jumlahnya bisa banyak gitu ya. Jadi kalau kita sudah nanam jagung, kita punya limbah. Jadi limbahnya bisa buat sapi atau kambing atau domba. Kemudian jagungnya biasanya kita untuk ternak, jadi unggas. Jadi semua nggak ada yang buang. Jadi prinsipnya dalam integrated farming ini semakin panjang jalurnya, biasanya semakin bagus. Ya, jadi kalau Pak Bayu sering ngomong adalah teori gara-gara. Jadi kalau ada gara-gara kita punya limbah, ya kita harus punya ternak. Jadi dalam peternakan ini kalau bisa kita harus punya 2 ternak. Jadi satu yang makan rumput, jadi satu yang makan jagungnya. Jadi yang tidak makan rumput. Kenapa? Supaya semua limbah bisa kita manfaatkan. Ya, jadi kalau ada yang nggak bisa dimanfaatkan, harus dipikir ulang gimana bisa memanfaatkan. Jadi nanti bisa nggak ada limbah yang tidak dimanfaatkan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia ini sebenarnya sampah di dalam keluarga itu sangat besar ya. Jadi kalau kita lihat dalam 1 tahun rata-rata 1 orang itu bisa 300 kilo, 1 keluarga ini. Jadi per orang 300 kilo, 1 orang ya 300 kilo. Jadi kalau kita konversikan kalau buat pakan, sebenarnya kita bisa pelihara ayam rata-rata 10 ekor tanpa beli pakan. Jadi dengan memanfaatkan apa yang ada, kita olah jadi pakan, nah itu udah cukup. Nah sebenarnya tidak harus jadi pakan. Jadi misalkan kita di kota atau apa kan agak susah gitu ya peternakan. Bisa di pertanian. Jadi intinya nggak ada sesuatu yang dibuang. Nah, jadi biasanya kita mulainya dari mana? Dari limbah rumah tangga itu yang tadi kita udah praktek. Jadi limbah rumah tangga yang cair kita bentuk sebagai POC, pupuk organik cair. Kemudian yang padat bisa kita manfaatkan sebagai kompos. Kemudian bahan-bahan organik yang lain bisa kita buat pakan. Nah, kenapa penting untuk pakan ini? Sebenarnya di antara kalau POC, kompos, sebenarnya nilai ekonomis pakan, nilainya lebih ekonomis. Jadi nilainya lebih tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan limbah rumah tangga ini sebagai pakan, nah ini nilai ekonomisnya lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat limbah rumah tangga, kemudian juga kita bisa memanfaatkan apa limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Jadi kalau sekarang di peternakan kita tidak bisa memanfaatkan pakan-pakan alternatif, biasanya agak susah. Kenapa? 60-70% biaya adalah di pakan. Jadi kita harus bisa menekan biaya pakan ini. Jadi bisa ini kalau buat kompos ya, ini kebetulan di rumah saya, jadi saya juga memanfaatkan sama gitu ya, yang diajarkan, jadi apa yang di rumah gitu kita manfaatkan, jadi bisa buat kompos atau POC. Nah dari POC ini biasanya kita buat tanaman, yang kemarin sudah ini ya, ukuran 3x3, saya juga udah lakukan. Jadi kalau di rumah ini, pemenuhan sayur keluarga untuk POC, nah ini tadi yang kita udah praktek, jadi sudah kita kasih timer bisa atau kita kendalikan dari HP. Jadi enak aja kita bisa kendalikan dari HP. Jadi sebenarnya pertanian itu sebenarnya nggak rumit gitu ya. Kadang-kadang ada istilahnya gini, nanam panen gitu ya. Pemeliharaannya biar alat yang memelihara. Ini di tempat saya di Sidoarjo. Ini di lantai 3 sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ini. Nah, ini jadi ya kemarin. Ini. Nah, gara-gara itu tadi sebenarnya gara-gara nggak sengaja itu akhirnya jualan sayur.
Jadi sekarang saya jualan sayur tapi nggak sengaja sebenarnya. Jadi gara-gara nanam, kemudian bagi tetangga banyak ini, akhirnya ya sudah. Jadi mulai yang kemarin mulai yang kecil dulu. Jadi saya juga mulai dari yang kecil. Dari ini bagi-bagi, kemudian ya. Sekarang rata-rata satu minggunya rata-rata masih 1 ton. Jadi nggak terlalu besar. Jadi ya. Ya, jadi kalau misalkan bukan besar Bapak Ibu ya, kalau sudah besar ratanya ya lebih dari itulah. Jadi tapi ya gitu, yang saya ceritakan ini jadi nggak sengaja. Karena akhirnya kalau orang dikasih kan rata-rata, wah jangan dikasih terus, saya tak beli gitu. Iya, ada gitu. Kemudian kamu tadi ada yang cerita gimana Pak cara penjualannya? Saya nggak jualan Bapak Ibu. Yang jualan orang yang mengkonsumsi sayur saya. Jadi istilahnya dari mulut ke telinga gitu. Kalau mulut ke mulut ciuman katanya. Ya, jadi sebenarnya kita nanti belajar bagaimana kita membuat barang, sebenarnya produk-produk pertanian itu yang berkualitas. Jadi tadi kalau sayur, sebenarnya sayur itu ada level-levelnya. Jadi yang pertama yang paling rendah itu adalah sayur yang menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia. Tapi sayangnya di Indonesia nggak ada kontrol untuk itu. Kalau kita mau ekspor ke Singapura atau apa kan pasti dikontrol. Residunya berapa? Nah kadang-kadang di Indonesia enggak. Yang penting ya mulus, bersih, produksi bagus. Nah saya kan ini kalau istilahnya kita ngomong gini, ulat aja nggak mau, tapi orangnya mau. Iya, jadi kadang-kadang salah pandang ya kalau kita mikir sayur itu harus mulus, terlalu ini. Nah kalau misalkan, ya. Kalau menurut Bapak Ibu larva atau tahu larva ya, jadi seperti yang di tempat sampah itu menurut Bapak Ibu bersih atau kotor? Kotor. Kenapa kotor? Ya itu pandangannya bau dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya nggak beracun. Kalau itu beracun, larvanya mati. Apa? Ya cuma cara pandang aja. Sebenarnya itu nggak beracun dan nggak berbahaya. Larva aja yang sebenarnya lemah, dia nggak mati. Artinya apa? Sampah-sampah di organik yang kita bisa manfaatkan itu dan nggak berbahaya. Tahu maksud saya? Larvanya kalau kita ngomong istilah Jawanya set ya, set itu ya seperti larva-larva itu dia nggak mati. Tapi kalau kan berarti di situ nggak ada kimia, nggak ada pestisida, nggak ada racun di situ. Kalau itu ada racun, mati. Nah setelah tadi yang level bawah ini tadi, nah kalau Bapak Ibu sampahnya nggak ada itunya, nggak keluar itunya, nah hati-hati berarti yang Bapak Ibu makan banyak racunnya. Kenapa? Ya mati karena dia beracun. Nah level kedua dari tadi kan pestisidanya rendah, kemudian level keduanya adalah tengah-tengah ini adalah masih menggunakan pupuk kimia tapi tidak menggunakan pestisida. Nah hidroponik ada di sini. Jadi level tengah hidroponik itu. Nah yang kami ajarkan, yang kami terus dengungkan adalah kita pertanian organik. Pertanian organik itu salah satunya adalah menggunakan tanah, syarat pertanian organik. Ternyata di pertanian organik pun sebenarnya levelnya macam-macam. Pupuk apa yang kita gunakan? Semakin bagus pupuk yang kita gunakan, jadi kalau berdasarkan pengalaman kami ya, jadi ya mungkin Bapak punya pengalaman sendiri-sendiri. Pupuk yang menurut kami luar biasa itu salah satunya adalah kascing. Kascing itu bekas cacing. Iya, jadi kan cacing itu ada bekas cacingnya. Kenapa? Cacing itu hidup ketika lingkungannya itu nggak ada racun. Kalau dia nggak ada racun, dia keluar, nggak usah racun. Kadang-kadang kasih deterjen aja, dia nggak akan di situ. Artinya apa? Tanah yang dihasilkan bagus gitu. Nah, ini ya, cuma ini aja, cara pandang aja. Menurut Bapak Ibu, pupuk organik dari daun atau kotoran yang lebih baik? Kotoran. Kenapa kotoran? Karena sudah itu ya. Ini berdasarkan pengalaman aja ya. Ternyata yang dari daun produktivitasnya 20% lebih baik daripada kotoran. Kenapa begitu? Ternyata dari hijauan itu kan dimakan dulu sama ternaknya. Nutrisinya diserap sama ternaknya.
Tetapi kalau dari tumbuhan langsung dikelola sama tanahnya. Akibatnya apa? Tanahnya produktivitasnya lebih tinggi. Kenapa? Enggak ada diserap, mampir dulu ke ternak. Jadi dari daun langsung ke tanaman. Ini berdasarkan pengalaman. Memang lebih lama prosesnya. Tapi kalau kan kita ngomongnya ternak itu kan salah satu mesin produksi kita. Jadi daripada kita buat repot-repot, nyacah dan lain-lain ya, itu lebih baik daripada nggak menggunakan kan gitu. Ya. Jadi nanti di peternakan itu targetnya apa? Kita buat daging, baik daging ayam, daging kambing, daging sapi yang sehat. Sehat artinya apa? Tanpa hormon, tanpa antibiotik. Nah, kalau bisa makanan yang kita produksi bukan hanya untuk enak, tapi menyehatkan. Tadi kan Bapak Ibu sudah diajari bagaimana buat kuteja, ya kan? Nah, salah satu misalnya saya ambil contoh aja banyak. Temulawak. Temulawak ini kan sebenarnya mengandung kurkumim. Kurkumim itu bagus sekali untuk kesehatan hati. Jadi kalau orang-orang mengkonsumsi banyak kurkumim, biasanya kesehatan hatinya itu lebih sehat. Nah, ini hampir sama. Kalau setiap hari kasih hormon kan kasih antibiotik, kan ternaknya jadi nggak enak. Tapi kalau dikasih obat, jadi ternaknya kan jadi obat. Nah itu yang kami dengung-dengungkan. Jadi lebih baik kasih, kalau istilahnya kan kita kasih bumbu waktu hidup saja, jangan waktu mati gitu ya. Jadi sebenarnya ternyata kalau kita kasih kunyit, bentuknya ideal, nggak kurus, nggak gemuk. Jadi sebenarnya yang paling sehat itu kan yang ideal, nggak gemuk, nggak kurus. Kadang-kadang kita punya obat gini, mau kurus apa? Obat A. Mau gemuk apa? Obat A. Loh kok sama obatnya? Iya, bukan menjadi gemuk atau kurus, menjadi tubuhnya ideal. Ternak juga begitu. Kalau misalkan tadi dikasih kunyit temulawak itu kan nanti menyehatkan hati. Padahal metabolisme, gampangannya mesin produksinya ternak itu ada di hati. Kalau hatinya bagus, apa yang dihasilkan? Semua baik, jadi dagingnya jadi lebih enak, kemudian lemaknya sedikit. Sayang di Indonesia nggak ada standar itu ya. Standarnya cuma ya bobotnya berapa. Tapi nanti kalau next level, jadi daging-daging yang dikasih temulawak, dikasih jahe, dikasih ini, kualitas dagingnya lebih baik. Nah tadi nggak praktek ya, kadang-kadang kalau yang 5 hari itu praktek kita pakai telur, jadi dari produksi kita angkat nih. Jadi biasanya kalau kita mau demo, mau jualan apa, telur kita bisa diangkat nih. Ternyata kalau kita cek omega 3, omega 6, omega 9-nya lengkap. Nah ini bisa kita modifikasi telur itu dari makanannya. Jadi makanan-makanan yang banyak mengandung terutama ikan-ikan laut, kalau kita kasihkan ke ayam, telurnya jadi bisa diangkat. Nah, jadi ini target kami sih. Jadi dari peternakan itu dagingnya harus enak, telurnya juga sehat gitu ya. Nah, telur-telur model begini kalau dikonsumsi anaknya lebih sehat, ya semua lebih sehat lah. Nah, kemudian juga ikan. Nah, kalau ikan juga ini ya. Jadi kalau kita memanfaatkan pakan alami. Kalau di tempat kami ada namanya gini, pelihara ikan tanpa beli pakan. Terutama ikan-ikan yang herbivora. Saya contohkan misalkan gurami. Jadi kita budidaya asola sama gurami. Jadi pertumbuhan asola sama guraminya imbang. Akibatnya apa? Nggak kasih makan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, biasanya begini, jadi dari ternak-ternak itu biasanya yang pertama begini, kalau kita punya kotoran sapi padat, biasanya kita sarankan untuk budidaya cacing. Jadi kalau kita punya ternak sapi, jadi kenapa kita sarankan gini? Ternyata kan begini, kalau kita ikut seminar kan rata-rata akhirnya apa? Rebutan sampah sekarang gitu. Jadi latar belakang kami akhirnya harus produksi sendiri seperti cacing, asola dan lain-lain. Kenapa? Kita sudah untuk sampah, bukan sampah, limbah rumah tangga, limbah restoran dan lain itu sudah rebutan. Mau nggak mau ya sudah kita budidaya ikan. Lebih enak lagi begini kan, budidaya itu kita kontrol gitu ya.
Kalau limbah itu masih kadang-kadang nggak terkontrol, ini apa yang dimasukkan di situ kita nggak tahu. Tapi kalau kita budidaya sendiri bisa kita kontrol. Nah kalau cacing ini kalau ada beracun dia nggak akan hidup di situ, ya. Kenapa itu kan salah satu ini. Nah kemudian biasanya kalau itu kita kalau misalkan itu budidaya asola. Jadi kenapa asola? Asola ini sebenarnya salah satu cepat pertumbuhannya, pemeliharaannya gampang. Ya jadi pakan-pakan yang biasa kita gunakan biasanya yaitu ya. Kalau dulu limbah, tapi sekarang kami banyak budidaya. Soalnya limbahnya sudah habis. Nah, kemudian ini jadi untuk ini untuk makan asola. Nah, kemudian biasanya untuk maggot. Nah, maggot ini Nah, maggot ya. Nah, maggot. Nah, maggot ini hampir sama, tapi beda dengan cacing. Istimewanya cacing itu kalau kita ngomong lebih dalam lagi, keseimbangan asam aminonya itu lebih baik dibandingkan dengan maggot. Kalau penggunaan maggot dalam ternak itu enggak boleh terlalu banyak. Kenapa? Bisa gampangannya gini, enggak tercerna dan biasanya kalau dikasih terlalu banyak bulunya rontok. Jadi kalau terlalu banyak biasanya bulunya rontok. Kenapa bulunya rontok? Sebenarnya keseimbangan asam aminonya kurang seimbang. Nah ini cacing, nah ini nanti buat pakan, nah ini kalau ya buat pakan. Nah jadi kalau kita di bidang peternakan ada 3 faktor yang kita harus pelajari ya. Yang pertama tentang makanan, kemudian tentang bibit, kemudian tentang manajemen. Nah ketiga-tiganya harus kita kuasai. Salah satu aja kita tidak kuasai, biasanya ternaknya kecil. Kadang-kadang kan, Pak saya sudah pakai bibit yang bagus, tapi kok pertumbuhannya cuma segini gitu. Nah faktornya bisa pakannya apa sesuai, atau manajemennya yang tidak sesuai gitu ya. Kalau semua sesuai, biasanya sudah ideal. Jadi sebenarnya apa yang dimaui ternak itu kita bisa sediakan, jadi mulai pakannya, manajemennya, kemudian bibitnya udah bagus, nanti hasilnya juga baik. Jadi kalau pakan itu biasanya ya jadi jenisnya apa, formulanya, apa pengolahannya, bagaimana, pemberian, penyimpanan. Nah jenis ternaknya jadi ini. Jenis ini juga penting Bapak Ibu ya. Jadi jangan sepelekan jenis. Jadi jenis itu bibit itu breedingnya ini mempengaruhi ini. Jadi kalau bibitnya jelek biarpun dikasih makan bagus ya tetap aja nggak bisa pertumbuhannya optimal. Jadi ya bibitnya harus bagus, pakannya harus bagus, manajemennya harus bagus. Jadi semuanya itu ya harus bagus. Ya kita belajar mulai ternak yang kecil dulu. Jadi ini sekarang garis besar, nanti kita diskusi aja. Jadi ternak puyuh. Jadi kenapa puyuh? Puyuh itu kan kecil, makannya sedikit. Sedikit dalam arti makannya sedikit, tempatnya juga sedikit. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lokasinya ada di dekat kota yang ini, biasanya kami anjurkan puyuh. Puyuh ini efisien tempat. Jadi kalau per meter persegi itu bisa 60 sampai 100 dan kandangnya bisa ditingkat. Jadi benar-benar efisien tempat. Ya, jadi kendalanya puyuh ini sebenarnya begini, bukan kendala ya. Jadi segala sesuatu kan ada akibatnya. Nah puyuh ini nutrisinya paling tinggi di antara yang lain. Jadi proteinnya itu paling tinggi. Akibatnya apa? Kalau proteinnya paling tinggi, kotorannya paling bau. Jadi gampang aja, kalau kotorannya bau berarti makanannya proteinnya tinggi, rata-rata gitu. Jadi puyuh ini, ya ini istimewanya puyuh ini produksinya tinggi. Nah Bapak Ibu pernah dengar enggak, kolesterol paling tinggi ada di mana? Telur puyuh, benar, dari telur puyuh. Jadi sehat itu kan menurut siapa, umur berapa? Memang kolesterolnya itu paling tinggi. Itu tidak bagus buat orang yang menderita kolesterol atau obesitas. Tetapi kalau Bapak Ibu sehat, telur puyuh itu sangat bagus untuk nutrisi otak. Jadi kalau untuk anak kecil, ibu hamil, kami anjurkan pakai telur puyuh. Kenapa? Kolesterolnya paling tinggi. Ternyata otak itu membutuhkan kolesterol.
Jadi membutuhkan lemak sebenarnya. Nah, kan gini, di alam itu seimbang. Makannya, pakan itu kan masuk karena ngandung lemak dan lain-lain. Lemak masuk ke puyuh, ke telur puyuh. Akibatnya apa? Dagingnya, kolesterolnya paling rendah di antara ternak yang lain. Kenapa? Tadi kolesterolnya itu masuk ke telur. Akibatnya dagingnya, kolesterolnya paling rendah. Jadi kalau ada yang menderita penyakit jantung, kolesterol dan lain-lain, jangan makan telurnya, tapi makan dagingnya. Ya, jadi ya ini puyuh. Jadi puyuh, jadi bisa ditingkat. Ya. Tadi saya lanjutkan ya, kotorannya ini paling bau. Ketika paling bau, ternyata dampaknya ke tanaman paling subur. Jadi kalau kita kasih kotoran puyuh kita kelola sebagai kompos, ternyata kalau dikasih ke tanaman, kalau di golongan ini N-nya tinggi sekali. Soalnya proteinnya tinggi. Jadi nitrogen, penyusun protein itu salah satunya adalah nitrogen. Nah kalau dikasihkan ke tanaman, subur sekali. Nah kemudian gini, puyuh itu kecil, akibatnya apa? Gampang stres, gampang mati. Beda dengan ayam kan lebih besar. Jadi lebih tahan penyakit dibandingkan puyuh. Jadi kalau misalkan punya lahan yang lebih luas, ini ayam itu lebih tahan dibandingkan puyuh. Nah, kenapa ayam? Ayam itu sebenarnya siklus produksinya juga termasuk cepat. Paling cepat memang puyuh ya, kena kecil. Jadi telur menghasilkan telur cuma 42 hari. Jadi mulai kecil, nanti dipelihara 42 hari dia menghasilkan telur. Nah kalau kita lihat siklusnya ayam seperti ini. Nah, jadi kalau pemeliharaannya tidak intensif, artinya sudah diumbar saja menggunakan cara-cara ayam, cara-cara alami gitu ya, cara-cara alami gitu ya. Jadi begini, ayam itu bertelur biasanya 1 bulan, masa bertelurnya itu 20 hari. Artinya enggak setiap hari bertelur, kadang-kadang bertelur apa enggak. Nah, ini tergantung bibit jenisnya. Jadi genetiknya apa gitu ya. Jenis petelur apa, pedaging atau itu mempengaruhi jumlah telur yang dihasilkan. Kalau kita ngomong ayam kampung normal saja, rata-rata antara 10 sampai 15. Bukan ayam jenis petelur ya, jenis biasa saja. Itu jumlah telurnya 10 sampai 15. Nah, dia mempunyai masa mengerami 21 hari. Jadi sebenarnya itu juga identik dengan ini ya. Telur semakin besar, lama menetasnya juga makin lama. Jadi kalau puyuh menetasnya itu cuma 16 hari. Ayam 21 hari, bebek 27, 28. Jadi semakin besar, makin lama. Nah, ada masa mengerami kemudian 60, yang lama kan ini, 65 hari masa mengasuh anak. Jadi dia mengasuh itu 65 hari. Nah kemudian ada masa istirahat. Jadi 20 hari. Kalau kita total sekali siklus, satu siklus 126 hari. Jadi kalau kita per tahun siklusnya rata-rata 3 kali. Anggap aja 3 kali ya. 3 kali. Artinya begini, kalau kita punya 1 ekor ayam kemudian bertelur dalam 1 tahun bisa menghasilkan 30 ekor ayam. Gitu. Ini kalau ekstensif, artinya sudah diumbar saja. Tetapi beda dengan intensif. Intensif itu artinya sudah ada manajemen di situ, ada pemeliharaan di situ. Jadi cuma masa bertelur, kemudian masa istirahat tanpa mengerami dan tanpa mengasuh anak. Artinya apa? Hampir 1 bulan. Akibatnya apa? Setiap tahun, setiap bulan kan rata menghasilkan tetap 10 sampai 15. Tapi dia nggak ada masa ini. 10 berarti 1 tahun rata-rata bisa 120 anak. Bedanya jauh ya kalau ekstensif sama intensif. Ekstensifnya ya cuma 30, kalau kita ada manajemen di situ bisa menghasilkan 100 sampai 120 butir atau anakan kalau kita mau tetaskan. Nah, ayam kampung jadi pemeliharaannya sebenarnya sederhana aja, jadi bisa sistem liter, bisa sistem panggung,
terserah tergantung kondisi tempatnya. Jadi kalau misalkan kondisinya banyak ya bisa sistem liter, kemudian kalau tempatnya sedikit hampir sama dengan puyuh, bisa ditingkat. Sekarang kami kembangkan kandang yang bertingkat, tapi sistemnya tetap liter tapi kita tingkat. Nah itu lebih efisien juga. Nah ayam juga ada 2 jenis ya. Jadi biasanya kalau pelihara ayam itu bisa diambil dagingnya atau telurnya. Kita pilih yang mana? Kalau kita memulai usaha atau kita mau ini, yang kita lihat dulu adalah kita mau jualan apa. Di situ kebutuhannya apa. Jadi sekarang kita balik, bukan kita mau produksi apa yang bisa kita suplai untuk kepenuhan di lingkungan kita. Jadi kalau misalkan gampang jualan daging, ya sudah kita produksi daging. Kalau misalkan kita gampang jualan telur, ya sudah kita produksi jualan telur. Atau gampang semua, ya sudah kita budidaya dua-duanya. Jadi di ayam ada 2 fungsi, ada ayam dwiguna namanya, jadi untuk petelur sekalian untuk pedaging. Salah satu contohnya adalah KUB. KUB itu bisa pedaging, bisa petelur. Jadi kalau misalkan jenis Elba, kemudian ayam Arab itu kalau kita main di petelur. Kemudian kalau pelung, kemudian ini biasanya di daging. Nah, cepat sekali. Jadi, nah pemeliharaan ayam ini cepat ya. Jadi ada ayam kampung super chopper ya, kemudian macam-macam jenisnya ya sekarang. Jadi ya, jadi gini, kalau ternak ayam itu kita harus punya pakan dulu. Jadi kalau pertanian itu modalnya nggak seberapa. Tapi kalau kita sudah masuk di peternakan, kalau di pertanian itu modalnya nggak terlalu banyak ya. Beda dengan peternakan. Peternakan itu modalnya besar. Karena itu kalau nggak siap pakan, jangan beternak. Terutama golongan unggas. Kalau golongan sapi masih oke. Kalau kita punya lahan luas, dibiarkan aja nggak apa. Soalnya apa? Kalau kita cerita kadang-kadang peternak itu ada ayam makan sepeda motor, ayam makan mobil, ayam makan rumah. Iya. Kenapa ya? Karena tiap hari dia harus makan dan kita nggak bisa hentikan itu. Karena itu sebenarnya kalau kita mau planning, kita harus planning dulu. Jadi lahan kita seberapa, jadi kapasitas kita mau usahakan berapa. Kenapa? Soalnya ini sebenarnya kunci di peternakan itu adalah di pakan. Jadi kalau kita bisa menyediakan pakan, ya kita cepat jadi miliarder. Tapi kalau kita nggak bisa menyediakan pakan, ya sudah kita cepat jatuh. Jadi kan seperti pedang gitu ya, bermata 2. Kalau naik ya cepat naiknya, kalau turun cepatnya turun. Nah kemudian ada peternak bebek, ini golongan unggas semua, jadi bebek. Nah bebek ini lebih besar daripada ayam, jadi daya tahan tubuhnya lebih kuat dibandingkan dengan ayam. Nah kadang-kadang bebek ya sudah diumbar aja, kadang-kadang dilepas, ya. Jadi ayam, jadi bebek, nah ini ya, jadi biasanya bebek itu kalau kita ini misalkan suka buat telur asin, nah biasanya kita sarankan buat bebek, jadi untuk telur asin dan lain-lain. Nama nilai ekonomisnya lebih bisa ditingkatkan dengan ada proses pembuatan telur asin itu. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau kita di bidang unggas, seharusnya kita menguasai di bidang penetasan. Jadi kalau orang BSM ngomong kotak penetasan ini adalah penggandaan uang katanya gitu. Jadi tapi dalam arti positif ya. Jadi kenapa ngomong penggandaan uang ya? Karena memang pelipat gandaannya lebih besar. Bapak Ibu tahu harga telur puyuh sekarang harganya berapa kira-kira? Apa? Bukan 1 butir, bukan 1 kilo. Ya anggap aja 500 ya. 500. Ya sebenarnya ada yang kalau 28 telur puyuh itu rata-rata beratnya kalau 1 kilo 100 jumlahnya. Jadi tinggal dibagi aja sebenarnya. Anggap aja 500 ya. Kan ya termasuk mahal sebenarnya 500 itu kalau 50.000 nih. Enggak apa-apa. Tahu kalau sudah ditetaskan harga puyuh kecil DIY kuil berapa? Tahu harganya? 6.000-an ya. Iya. 6.000. Nah, tahu harga telur ayam sekarang berapa 1 butir?
Berapa Pak? Anggap aja 2.500. Ya termasuk murah 2.500. Nah kalau DOC berapa harganya sekarang? Berapa? 8.000. Nah ini aja buat contohnya. Jadi 500 kita tetaskan selama 16 hari jadi 6.000. Kelipatannya berapa? Besar sekali. Nah kalau misalkan 2.500 jadi 8.000, berapa persen ini? Banyak persen ya. Banyak persen. Dibandingkan kalau misalkan uang kita ditaruh di bank. Iya tambah. Misalkan kita kan modalnya cuma 10.000 aja ya habis buat administrasi. Jadi sebenarnya salah satu ya, jadi kenapa sebenarnya prospek sekali di bidang pembibitan, jadi breeding, jadi untuk penetasan. Jadi salah satunya kenapa? Cepat sekali. Jadi harus menguasai. Jadi ini contoh, jadi kita memanfaatkan apa yang ada sekitar kita. Ini mesin tetas kami nih, kerdus. Jadi kerdus, jadi memanfaatkan apa? Kerdus, kemudian ya intinya kalau mesin tetas ini suhunya pertama harus stabil. Ya. Yang bawah ini kerdus, tapi yang ini sudah full automatic. Jadi sebenarnya mesin tetas itu sederhana, jadi pertama suhunya harus stabil, kemudian kelembapannya juga harus stabil di antara 60 sampai 70. Nah kemudian kita rajin balik, cuma 3 aja prinsipnya. Jadi yang pertama suhunya, jadi kalau untuk ayam biasanya kita pakai suhu 37-38, kalau puyuh biasanya kita pakai suhu 36-37, kalau bebek biasanya kita 38-39. Jadi semakin besar suhunya makin panas. Semakin kecil suhunya semakin enggak panas. Nah, jadi kalau yang ini kerdus, kalau kita mau buat mesin tetas yang kerdus harus yang tebal. Intinya begini, di dalam ini suhunya harus stabil. Enggak boleh naik turun, harus stabil. Karena itu kalau di mesin tetas ini ada ini ya. Ini namanya termostat. Termostat itu untuk, jadi kalau suhunya kurang panas dia hidup. Kalau sudah suhunya tercapai dia mati. Nah kalau ini untuk mesin pembulik telur ini, nah, ya mesin pembalik telur ada kalau misalkan cari di online banyak. Ya, tapi kalau yang di bawah ini cuma ada. Nah kemudian sayang ini nggak ada ya. Sebenarnya harus ada namanya hygrometer. Hygrometer itu melihat kelembapan. Jadi sebenarnya di pertanian peternakan semua terukur. Jadi istilahnya harus presisi, harus terukur. Jadi suhunya harus 36-37 stabil, kelembapannya harus 60-70 standar gitu ya, terus gitu. Nah itu harus kita jaga. Kemudian kita balik telur, bukan dibalik, maksud saya diputer gini. Jadi tiap 4 jam sampai 6 jam sekali biasanya kita ya balik-balik. Kenapa? Kalau kita nggak balik, ini untuk mencampur nutrisi di dalam telurnya, kemudian supaya embrionya nggak nempel ke kulit. Kalau misalkan nggak dibalik, biasanya itu anaknya cacat, pengkor dan lain-lain, kurang balikan itu biasanya. Jadi atau sulit menetas, nah itu kadang-kadang lengket di kangkangnya itu karena kurang rajin balik. Jadi pembalikan itu bisa 4 sampai 6 antara 4 sampai 6 jam sekali. Jadi kalau satu hari dibagi aja, bagi 6 atau berapa gitu ya. Sebenarnya semakin 4 jam sekali makin baik daripada 6 jam sekali gitu ya. Semakin banyak dibalik makin bagus. Ya jadi netas, jadi prinsipnya aja 3 aja itu tadi ya untuk penetasan. Nah kemudian kita belajar ternak yang makan rumput. Jadi ini sepintas nanti kita diskusi aja. Jadi usaha sapi. Jadi sapi pun ada macam-macam ya. Ada sapi potong, ada sapi perah. Kebetulan di tempat kami adalah sapi potong. Jadi kalau di sini sentral sapi perah. Kalau Bapak Ibu perhatikan di tempat ini sebenarnya sayur sampah rumput banyak rumputnya. Kenapa? Ternyata menanam rumput bagi peternak ya, peternak sapi perah di sini lebih menghasilkan dibandingkan tanam sayur.
Kenapa? Kalau untuk ini kan biasanya dia harganya kan harga komoditi ya, jadi di pasar gitu. Kebetulan saya juga pemain sayur, jadi saya tahu kenapa mereka salah satu mereka kan pengen kepastian kalau main sapi perah itu, sapi perah kepastian. Soalnya apa? Sambil contoh aja, selada. Selada itu kemarin paling mahal 50.000 1 kilo. Menurut Bapak Ibu, kalau paling turun harganya berapa? Hah? Apa? Berapa? 4.000, 6.000. Nah, berdasarkan info sekarang hari ini, per hari ini ya, selada, kebetulan saya spesialis selada, harganya di pasar sekarang adalah Rp1.500. Per kilo, bayangkan itu di pasar loh ya. Kalau di petani itu berapa? Kadang-kadang Mbak Guyon ini paling-paling suruh ngambil saja itu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu di pertanian harus punya cadangan rencana. Bukan hanya cuma ini. Tapi buat kami misalkan harga 1.500, tapi kami enggak ini ya. Enggak jual biasanya. Kenapa? Kita jualan pupuk saja gitu. Kita olah jadi pupuk supaya apa? Harganya kan lebih mahal. Nah, selada itu enaknya begini. Kalau Bapak Ibu perhatian di tadi bisa lihat ya. Selada itu ada dimakan ulat enggak? Enggak. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan semua selada itu enggak dimakan ulat. Kalau enggak dimakan ulat berarti selada itu mengandung zat yang enggak disukai ulat. Berarti dia salah satu zat ini. Jadi kalau kita bisa pakaikan untuk insektisida alami. Jadi kalau waktu murah tampung sebanyak-banyaknya gini ya. Jadi kita belajar bersyukur dalam kondisi gitu. Harga murah ya sudah waktunya bikin pupuk. Waktu harga mahal waktunya jualan kan gitu. Udah dinikmati aja jadi petani. Jadi kita nyoba cara pandangnya itu yang membuat kita selalu bersyukur gitu ya. Ya harga 1.500 ya sudah waktunya kita buat pupuk yang banyak gitu. Jadi ternyata pestisida itu dari selada ini kalau kita siram ke tanaman yang lain juga nggak dimakan ulat. Kan enak sudah kita nggak usah beli gitu ya, tinggal ini semprot-semprot. Jadi salah satu bahan pestisida di tempat kami adalah dari selada. Dari selada. Nah begini, sayuran, jadi standar sayuran itu sebenarnya sebelum berbunga. Jadi kalau kita yang bagus itu sebelum berbunga harus dipanen. Kalau sudah berbunga berarti sudah tua. Nah biasanya kalau orang-orang kan mesti ada istilah begini, daun muda. Iya daun muda ya. Enggak, daun muda itu ternyata lebih manis, lebih renyah. Nah sebenarnya salah satu rahasia kenapa saya bisa jualan, karena kita sudah praktekkan itu ya, mulai pupuk organik padat, pupuk organik cair, kemudian pupuk pakai ini bakteri itu. Nah kita supaya kan akibatnya apa? Pertumbuhannya cepat. Jadi kalau secara alami bisa pertumbuhannya orang-orang itu pertama saya itu jualan kangkung Bapak Ibu. Jadi jualan kangkung itu waktu pertama murah, gak laku, mahal laku. Jadi waktu itu saya jual satu ikat cuma 2.000, kan memang ini nggak laku Bapak Ibu. Kenapa? Dipikir ya kangkung biasa. Kemudian saya naikkan satu ikat jadi 7.500. Itu sold out terus. Jadi anehnya gitu Indonesia itu. Tapi saya tanya nih ke orang-orang yang konsumen saya yang tanya, bisa bedakan nggak produk saya dengan yang lain? Bisa Pak. Bedanya gimana? Lebih renyah, nggak ada serat. Nggak ada serat, kenapa nggak ada serat? Soalnya panennya muda. Kalau tua kan banyak seratnya. Kalau muda rasanya lebih manis. Dari daun-daun itu kan karena itu kan ada istilah daun muda itu. Ya. Nah, saya kembali ke sapi, lupa saya. Kembali ke sapi. Jadi sapi ini sebenarnya sangat potensi. Nah, Sompi kalau misalkan pengemukan biasanya kita harus tahu masa paling optimal sapi itu digemukkan. Rata-rata sapi itu digemukkan yang optimal itu umur 2 tahun. Jadi ada namanya pertumbuhan yang cepat. Gitu. Waktu umur 2 sampai
3 tahun. Biasanya itu yang paling ideal kalau untuk pengemukan sapi. Nah, kita tahu umurnya sapi bagaimana, kan nggak tahu. Nah, tapi sebenarnya kalau sudah biasa ya udah tahu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ternak sapi di sini? Banyak ya. Ya udah pengalamannya. Jadi sudah ini. Biasanya kita lihat dari giginya. Jadi ada gigi, jadi kalau belum ada tanggal, ini masih umur di bawah 6-18 bulan. Nah, kemudian kalau sudah tanggal 1, umurnya 18 sampai 2 tahun. Ini kan kecil semua Bapak Ibu ya, perhatikan kecil semua. Kemudian ada 2 agak besar. Ya, ada 2. Nah, kemudian kalau sudah umur lebih 2 pasang, biasanya ini banyak besar semua dari giginya. Ini hampir sama kalau kita lihat umurnya kambing. Bedanya kalau kambing biasanya kita breeding. Jadi kenapa breeding? Pertumbuhannya cepat kambing itu. 2 tahun bisa 3 kali. Jadi kalau sapi biasanya di pengemukan, kalau usaha di peternakan di pengemukan. Nah biasanya kalau kita lihat sapi bakalan yang bagus itu adalah yang ini. Tidak terlalu kurus untuk bakalan dan tidak kalau terlalu kurus sekali ini takut sakit. Jadi kita beli takut. Kalau kita mau ke pasar itu yang paling ideal itu yang body score-nya ini 2. Jadi tidak terlalu kurus lah. Jadi ini biasanya manajemennya yang kurang tepat. Kalau kita bisa perbaiki manajemennya, cepat pertumbuhannya. Nah, kalau jangan beli yang model ke-4 ke-5 ini. Terlalu gemuk. Kalau kita salah manajemen, bukan tambah kurus, itu bukan tambah gemuk, tambah kurus. Ini berarti orangnya pinter nih kalau pelihara model 3-4 ini, 4-5 ini. Jadi modelnya kotak-kotak gini. Ini kan agak gini, agak nutup. Ini kan kotak-kotak kalau lihat dari belakang. Kalau levelnya sudah mahir dalam pemeliharaan sapi. Nah sekarang kita ternak kambing. Jadi kambing itu biasanya kita pakai sebagai ini. Kalau tadi penggemukan, kalau sapi kalau untuk keuntungan ya lebih cepat gitu. Kalau kambing biasanya breedingnya. Jadi breedingnya. Jadi kalau kita punya lahan, harus pilih ya salah satu bisa kambing atau sapi gitu ya. Ayam tadi golongan unggas juga gitu. Pilih salah satu saja. Kenapa? Kalau misalkan dua-duanya, kalau kita punya lahan yang luas, oke. Tapi kalau lahan kita sempit, pilih salah satu saja. Kenapa? Penyakitnya sama. Jadi kalau misalkan puyuh, ayam, bebek, itu penyakitnya sama. Kemudian kambing, domba, sapi, penyakitnya juga hampir sama. Kemarin yang kena PMK kan semua kena. Jadi itu. Nah biasanya kalau kita di kambing tuh enak, sebenarnya gini. Jadi kita nggak repot kasih makan. Jadi ini biasanya pemberian hijauan pada kambing ya. Jadi kalau kasih makannya, nah kalau Bapak Ibu perhatikan ini ya. Ini rumputnya 75%, daunnya 25%. Nah ketika dia butuh protein lebih tinggi, daun-daunnya lebih banyak. Jadi nanti kalau sudah punya ini untuk meningkatkannya ini ya. Jadi kan dewasa ini proteinnya sedikit, jadi rumputnya banyak, daunnya sedikit. Tapi kalau sudah bunting, rumputnya dikurangi, daun-daunnya lebih banyak. Kemudian sudah menyusui, butuh nutrisi lebih tinggi lagi, rumputnya 50%, daunnya 50%. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan ada rumput, ada daun-daunan. Daun-daunan kalau kita ngomong peternakan biasanya ngomongnya leguminose. Nah legum ini biasanya nilai nutrisinya lebih tinggi dibandingkan rumput. Ya itu. Ya. Tadi saya cerita tentang ikannya tanpa beli pakan jadi bisa model seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di kolam-kolam kami ini ada ini asola, jadi ada ikannya. Jadi pertumbuhan asola sama ikan seimbang. Akibatnya apa? Nggak kasih makan sudah. Iya. Gurami, jadi nggak boleh banyak-banyak. Ya, tapi nggak signifikan Pak. Ini 3 meter. Jadi kalau kita lihat begini ikannya.
Ya kalau kita lihat juga ini ya, makan ini. Ya. Biasanya juga yang baik sebenarnya kolam tanah. Jadi biasanya kan tanahnya itu, jadi kalau lahannya luas atau apa bisa menggunakan tadi ya, sistem pelihara ikan tanpa beli pakan itu. Jadi kalau lahannya luas, banyak airnya ya sudah pelihara ikan saja. Lebih sederhana. Jadi di antara yang lain begini, kalau tanaman bisa kita telat 1 hari 2 hari ya. Tapi kalau ternak nggak boleh telat dalam 1 hari. Kalau ayam waktu kecil nggak boleh telat dalam 2 jam. Jadi harus rajin tuh. Jadi kalau ayam waktu masa kecil, masa oven istilahnya atau brooding itu, pemeliharaannya, pemberian makannya tiap 2 jam sampai 3 jam sekali. Jadi seperti kita mengasuh bayi itu. Kalau ayam. Jadi lebih jadi kadang-kadang kalian tanya, Pak yang cocoknya apa? Ya serajin apa Bapak? Gitu. Kalau rajin sekali ayam, sudah itu harus rajin itu. Kalau nggak rajin nggak bisa. Agak longgar sedikit ya kambing, sapi masih longgar sedikit. Tapi misalkan sudah agak banyak kesibukan, sudah ikan saja. Tanam, kasih asola, lupakan, nanti panen kan gitu enak. Ya. Ya, jadi tapi itu ada cadangan Pak, yang tadi cadangan ternyata. Ada tempat lain khusus ikan, soalnya begini, untuk ngepaskan antara ikan sama asola kadang-kadang susah, butuh pengalaman. Kadang-kadang ikannya terlalu banyak, jadi habis. Begini contohnya, kalau di tempat ikannya kok asolanya habis, berarti kalah. Jadi kadang-kadang sering kami kalah, akibatnya kami harus cadangan asola-asola itu. Jadi kalau memang tempat kami nggak seberapa luas, sebenarnya harus luas, jadi kepadatannya juga nggak terlalu tinggi. Biasanya kita pakai cuma 8-10 per meter persegi itu. Kita cuma 8 ya 10 aja segitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, jadi ini cuma gambaran saja. Jadi di peternakan, jadi peternakan itu ya harus dengan pertanian, jadi bisa berjalan beriringan. Ya. Oke, terima kasih. Jadi kita buka forum tanya jawab. Jadi nanti kita diskusi lebih lanjut. Ya. Pak, mohon ditulis itu yang penetasan itu suhu dan kelembapannya dari. Bentar Pak, biar katanya pakai mic supaya nanti yang lihat di YouTube kedengaran gitu. Oh ya Pak, mohon ditulis itu yang penetasan telur puyuh, ayam dan bebek dari kelembapannya dan suhunya. Ya, saya jawab aja biar nggak lupa. Jadi kita telur puyuh, jadi kelembapannya sama Bapak Ibu ya, rata-rata 60 sampai 70%. Jadi kelembapan semua sama 60 sampai 70%. Kalau puyuh suhunya antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Ayam 37, 38. Bebek itu termasuk mentok ya. Bebek 38, 39. Ya, seperti itu. Pembalikan hampir sama, jadi pembalikan 4 jam sampai 6 jam sekali. Jadi kalau Bapak Ibu penetasan, jadi ini sebenarnya nggak lengkap ya, jadi ini kurang lengkap, jadi harus ada termostat, kemudian ada hygrometer, baru ini alat ini. Jadi ini lupa nggak masang hygrometernya ini. Jadi kenapa? Supaya kita tahu kelembapan. Jadi saya lihat kelembapan yang banyak, tak lihat peternak-peternak itu nggak kontrol kelembapan. Jadi biasanya begini, mesin tetas ini di dalamnya ini ada namanya seperti ini, bak-baknya. Oh ini hygrometernya nggak dipasang. Ini ada hygrometer nih. Oh ya, ini hygrometer Bapak Ibu. Jadi ini hygrometer, jadi tinggal ini kabelnya, sebenarnya harus ada kabelnya. Jadi dia
lupa nggak masang, jadi harus ada hygrometernya. Ini mungkin model yang ditaruh, jadi sebenarnya ada yang ada kabelnya, ada yang nggak ada. Ini yang nggak ada, cuma ditaruh di sininya saja. Jadi model ini. Biasanya di mesin tetes itu ada nampan-nampan ini ngatur kelembapan. Biasanya seluruh ruangan ini diisi nampan sampai penuh. Ya maksud saya sebisanya nampan ini. Nah kalau kita cek kelembapannya, kalau kelembapannya masih di bawah 60, biasanya kalau di daerah panas, misalkan di Surabaya yang panas gitu, kita semprot di sekitarnya. Kenapa? Supaya kelembapannya naik. Kelembapan ini sangat penting, jadi telur ini hidup. Jadi kalau dia kekurangan air, dia mengalami dehidrasi. Sama seperti kita, dehidrasi dia. Dia kan hidup. Karena itu kelembapannya harus dijaga itu. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Izin bertanya mengenai perikanan. Jadi, izin Pak mau bertanya mengenai perikanan karena beberapa waktu terakhir saya concern sedang belajar banyak tentang perikanan. Di perikanan itu untuk budidaya itu yang ada konsep bioflok, ada konsep ras, ada konsep yang tadi Bapak bilang air tanah atau lebih relatif tenang gitu Pak ya. Mungkin pertanyaan pertama adalah itu mungkin mana yang lebih efektif, lebih banyak produksinya untuk lahan yang tidak terlalu besar. Itu satu. Yang kedua adalah mengenai tadi Bapak menarik sekali Pak bicara tentang memelihara hewan tanpa termasuk ikan Pak ya, tanpa harus beli pakan. Nah, pertanyaannya adalah mungkin nggak, kan tadi kalau menggunakan azol atau apapun lainnya kan itu satu hal, apakah memungkinkan ada makanan yang bisa diolah seperti tadi belajar limbah rumah tangga kah atau limbah pertanian, kemudian apakah memungkinkan ada tambahan, misalkan saya tahu juga ada cerita teman-teman petani lain gitu ya, tentang pakai maggot lah, tentang ya banyak hal yang bisa dicampur. Itu pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah memungkinkan lebih dinaikin lagi levelingnya, siapa tahu suatu saat ternyata bikin pakan gratisan ini bisa dijual. Misalkan apakah memungkinkan itu kreatif dibikin menjadi pelet yang bisa kita pasarkan nantinya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi sistem pemeliharaan ini sebenarnya juga tergantung dari wilayahnya. Nah tapi untuk sistem arus mengalir gini nggak bisa kalau kita pakai asola. Soalnya kalau mengalir hilang asolanya. Ya, jadi harus yang kolam yang statis nggak ngalir ya, sistem ras tadi. Jadi ini tergantung dari ya tadi kembali lagi jenis ikannya apa yang mau kita pelihara. Soalnya setiap ikan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Nah, kenapa tadi saya cuma ya garis besarnya kenapa? Kadang-kadang kan gini, orang kan ya waktunya nggak banyak. Jadi kalau waktunya nggak banyak, ya kami sarankan kalau di daerah itu banyak air, kemudian tanahnya tenang, bisa model-model seperti gurami, nila. Nah itu sebenarnya semua tergantung kita mau jualannya bisanya apa Pak. Jadi sebenarnya yang poin pertama ini bisanya apa. Tapi sebenarnya nanti kembali gini, sebenarnya kita nggak butuh banyak, cuma satu aja yang terbaik di bidang kita. Jadi saya sengaja pakai selada, sudah saya terbaik di selada. Gitu. Ya, jadi ikan juga begitu. Semua ada pasarnya, soalnya kan itu hubungannya dengan kesukaan tiap orang. Nah kesukaan itu nggak bisa dipaksakan. Cara pandangnya beda-beda. Ya seperti itu, jadi sebenarnya
Kalau kita main asola nggak boleh, nah beda dengan bioflok ya. Bioflok kan kita kasih oksigen dan lain-lain. Nah sebenarnya bioflok itu kita harus kasih pakan, nggak bisa model yang tadi saya cerita. Pelihara ikan tanpa beli pakan kemudian nggak kasih makan. Soalnya kepadatannya tinggi, jelas ruangan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan asola jelas kurang. Jadi kalau bioflok harus buat pakan sendiri. Nah, jadi ini terserah ya. Jadi sebenarnya tadi yang saya cerita itu benar-benar orang yang sibuk Pak. Jadi orang-orang sibuk itu sudah nggak ngurus, lahannya luas kasih ya sama saja seperti gini. Kalau di danau itu siapa yang kasih makan? Siapa yang pelihara? Itu kan besar-besar tuh ya kan. Kan berarti di situ ada ekosistem. Sebenarnya asola itu menunjang saja. Sebenarnya ada ekosistem, misalkan tanah itu mulai yang kecil-kecil, mikro yang apa untuk makan-makan itu ya, untuk makannya ikan itu, zooplankton dan lain-lain ya. Nah, kembali kita ke pakan ya. Nah, pakan ini sebenarnya yang bagus, sebenarnya jangan satu bahan. Jadi idealnya minimal 5 bahan yang kita gunakan. Minimal. Kalau mau lebih baik lagi, saya sarankan 10 sampai 11 bahan. Jangan pakai satu bahan. Jadi kenapa? Nah, kalau kita buat pakan, biasanya jadi patokan itu kan ada 2. Kalau standar yang kita biasanya untuk sederhananya, ada untuk kebutuhan proteinnya berapa, energinya berapa. Nah, tapi sebenarnya itu sudah lama ditinggalkan. Yang sekarang yang kita buat pakan adalah keseimbangan asam amino. Nah, asam amino itu sebenarnya yang nyusun protein. Nah, ini butuh banyak bahan. Karena setiap bahan itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi hampir ya semua makhluk hidup di dunia ini nggak ada yang sempurna. Akibatnya apa? Kalau kita bahannya banyak itu menutupi kekurangan bahan yang lain. Jadi kami sarankan begini, paling tidak ada bahan untuk dari hewani, ada bahan dari nabati. Kenapa? Saling melengkapi. Nabati sama hewani. Apa? Oh ya, jadi gini, jadi kalau misalkan sebenarnya gini, bahan itu ada 2 jenis. Jadi bahan untuk kebutuhan energi. Nah biasanya kebutuhan energi itu murah, mulai jagung, singkong, talas. Nah sumber karbohidrat, tepung-tepungan, itu sumber energi. Nah kemudian ada bahan sumber protein. Biasanya kalau di ayam itu menggunakan bungkil kedelai. Sayang bungkil kedelai itu agak susah. Nggak tahu, sekarang kan impor dari Amerika dinolkan ya. Mungkin habis ini produk-produk dari Amerika banyak masuk ke Indonesia tuh. Salah satunya adalah bungkil kedelai. Soalnya ekspor Indonesia tuh banyak ngambil dari Amerika untuk bungkil kedelainya. Nah, ada bungkil kedelai, kemudian yang banyak lagi kita gunakan adalah misalkan tepung ikan. Kemudian ada ini yang bahan-bahan yang biasa digunakan ya. Jadi ada tepung ikan, kemudian ada tepung tulang dan daging. Jadi meat and ini MPN. Jadi itu yang bisa kita gunakan biasanya. Nah, biasanya begini, kalau kita mau buat pakan sebenarnya apa yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita buat pakan begini, identifikasi dulu bahan apa yang ada di sekitar kita apa. Jadi pertama diidentifikasi ya, bahan apa sekitar kita. Nah, bahan yang ada di sekitar kita harus tahu kandungannya apa. Terutama begini, kandungannya biasanya yang kita lihat adalah proteinnya berapa, energinya berapa. Nah ini kita harus tahu nih pakan intinya berapa. Nah kalau yang langkah kedua biasanya ini kebutuhan ternaknya itu berapa. Nah sebenarnya di peternakan itu juga hampir sama dengan pertanian, hitung-hitungan. Jadi kebutuhan ternaknya berapa? Jadi begini, saya ambil contoh aja, misalkan ayam kecil, biasanya kebutuhan proteinnya itu, ayam kecil itu kebutuhan proteinnya rata-rata 21%. Nah kemudian energinya rata-rata 2.800. Nah ini, jadi kebutuhan proteinnya harus terpenuhi, kebutuhan energinya harus terpenuhi kalau kita mau buat pakan. Jadi dari bahan ini, untuk menyesuaikan ini, kebutuhan proteinnya berapa, energinya berapa.
Ya. Nah, seperti itu aja sebenarnya. Jadi kebutuhannya berapa? Kebutuhannya ini nih, gitu. Nah, biasanya kami ajarin pakai Excel ya, metode trial and error. Jadi ya sudah, yang salah nanti diulang lagi sampai ketemu proteinnya berapa, energinya berapa, gitu. Secara garis besar seperti ini. Jadi, nah, bahan itu salah satunya bahan itu bisa Pak untuk kita jual. Standar Indonesia itu proteinnya berapa, energinya berapa, itunya berapa. Kalau itu terpenuhi, kemudian kita cek di lapangan kok hasilnya bagus, nah kita bisa jualan pakan itu. Jadi sebenarnya yang bedakan sebenarnya bahan yang buat pakan ayam kecil, ayam besar itu sama. Ya ada jagungnya, ada tepung ikannya, ada yang lain-lain. Yang bedakan cuma kandungannya berapa proteinnya. Yang tadi saya cerita puyuh harganya mahal, ya proteinnya 27, 28. Ikan lebih mahal lagi, bisa 30% ke atas. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di pasaran, harga pakan paling mahal itu pakan ikan. Kenapa? Soalnya proteinnya paling mahal. Ya, mungkin seperti itu. Jadi jadi sebenarnya bahan-bahan limbah itu bisa kita combine dengan bahan-bahan yang lain. Yang penting nanti hasil kebutuhannya berapa. Nah, itu. Jadi memang standarnya kita labkan ya. Jadi setelah selesai bahan kita labkan proteinnya berapa, ininya berapa. Tapi dari biasanya kita uji, kita hitung itu biasanya margin kesalahannya cuma 10-20% saja. Enggak terlalu besar dari hasil lab. Ya, sebentar Pak, mic-nya tadi di sebelah mana ya? Oh iya, ya pegang mic dulu. Ya silakan. Maaf Pak, terima kasih waktunya. Mau tanya Pak, ini untuk breeding domba ya Pak ya. Kan biasanya jarak antara beranak itu kan 7 bulan katanya Pak begitu. Berarti 5 bulan bunting, 2 bulan menyusui. Biasanya setelah indukan domba itu dikawinkan ketika anak berusia 2 bulan itu biasanya terus nggak mau menyusui gitu. Terus efeknya kan anakannya itu biasanya kunting ya. Itu nutrisi apa yang terbaik untuk si domba kecil itu biar enggak, biasanya malah kena cacingan, dan obat cacing yang efektif alami itu kira-kira apa? Terima kasih Pak. Iya, ya. Jadi banyak faktor ya yang mempengaruhi. Jadi ini ya, gini saya ini. Jadi kalau kita pertama dulu secara genetik ya begini. Secara genetik ada yang suka menyusui, ada yang enggak. Jadi kalau kita dalam perkawinan di domba, kita harus kan rekadungnya harus jelas ya. Kira-kira yang senang menyusui mana, yang tidak senang menyusui mana. Tapi dalam jenis kambing atau domba harus cari yang suka menyusui, keibuannya tinggi. Beda dengan ayam. Ya, ini kebalikan dengan ayam. Ayam itu cari yang nggak suka ngeramin. Kenapa? Kalau dia suka ngeramin, kita ambil telurnya, ayamnya stres, nggak mau telur lagi. Secara genetik. Nah, tadi sebenarnya banyak faktor ya, kenapa dia kok kurang, sebenarnya kenapa kok kerdil, kuntet itu tadi. Mungkin salah satunya kurang konsumsi minum susunya. Ya kan, memang waktu awal-awal ini gini. Jadi saya lanjutkan dulu ya secara genetik. Jadi tadi cari yang indukannya suka menyusui. Kemudian yang beranak 2, jangannya beranak 3 lebih. 2. Kenapa? Kalau lebih 3 kita jadi induknya. Itu repot kadang-kadang. Jadi beranak 3 itu merepotkan kita kadang-kadang. Soalnya kenapa? Mau nggak mau kan putingnya cuma 2. Jadi kita yang harus kasih ininya susu. Jadi sebenarnya tadi kalau misalkan dia kurang induknya, nggak kurang sabar, kita yang inisiatif kasih susu. Jadi kita kasih susu tambahan, biasanya bisa dari susu sapi atau apa gitu ya, susu dikasihkan. Supaya yang penting gini, dia mengkonsumsinya jadi kebutuhannya terpenuhi. Soalnya kenapa? Dia kecil, dia nggak ada makan tambahan lain kecuali dia dari susu saja, ya kan, masih menyusui. Nah, kemudian juga begini, induknya kenapa nggak menyusui? Salah satunya faktor kita kan masih coba-coba ya, nggak tahu faktor apa. Nah, faktornya mungkin nutrisinya kurang. Akibatnya apa? Produksinya susu sedikit.
Jadi kalau tadi mungkin diperhatikan, waktu menyusui daun-daunnya 50%, rumputnya 50%. Artinya apa? Kebutuhan gizinya harus dinaikkan, ditingkatkan. Kenapa? Supaya induknya merasa ini tercukupi kebutuhannya. Jadi kalau dia tercukupi, produksi susunya banyak, dia nggak akan dia nggak akan nggak mau menyusui. Kalau dia nggak mau menyusui, mungkin kebutuhan nutrisinya kurang. Gampangnya buat untuk dirinya sendiri aja kurang, nggak bisa untuk dikasihkan ke cempenya. Ini kambing kecilnya, domba kecilnya tadi. Nah mungkin seperti itu ya. Jadi kan banyak faktor, apa dia sakit atau apa juga bisa. Misalkan dilihat tuh ambingnya juga, apakah dia mengalami mastitis atau kambingnya ini. Kalau dia merasa nggak nyaman kan dia nggak mau menyusui. Jadi sebenarnya di ternak itu kita harus tahu kondisi ternaknya gitu ya. Dia sakit apa enggak, normal apa enggak, ini apa enggak. Tapi misalkan semua oke, mungkin nutrisinya juga kurang terpenuhi juga bisa. Atau secara genetik memang dia kecenderungannya nggak suka menyusui juga bisa. Nah, kemudian waktu mengawinkan di istilah peternak ada dua ini, dewasa kelamin sama dewasa tubuh. Dewasa kelamin itu biasanya mendahului dewasa tubuh. Jadi biasanya 6 bulan itu sudah birahi itu ya, maksud saya sudah birahi. Tapi jangan kawinkan dulu. Lebih baik kawinkan umur 12 bulan. Jangan 9 bulan, 12 bulan aja, aman. Kenapa? Tubuhnya sudah siap untuk kawin. Siap untuk memproduksi anak. Jadi ya gampangannya kan orang itu ya sudah menstruasi dulu, tapi sebenarnya kan tubuhnya masih kecil gitu. Jadi salah satu faktor juga seperti itu, saya nggak tahu ya faktor yang lain ya. Jadi mungkin ya itu aja kira-kira. Jadi waktu perkawinan awal itu jangan dewasa kelamin. Ya memang dia siap dikawinkan, tapi jangan dikawinkan, kawinkan dulu. Ketika dewasa tubuh baru dia dikawinkan. Ya, mungkin seperti itu dulu. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Kembali ke pakan ayam Pak. Tadi disampaikan bahwa pakan ayam itu ada protein, ada karbo dan energi. Kemudian untuk mencapai komposisi protein karbo itu 21%. Dan untuk energi 2.800. Pertanyaannya adalah jenis pakan baik itu yang limbah rumah tangga apabila dikombin dengan mungkin tambahan itu tanaman-tanaman apa Pak? Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya adalah secara kasat mata bahwa ayam kita atau pakan ayam kita itu selain di laboratorium Pak, yang tampak dampak kepada ayam kelihatannya itu seperti apa responnya Pak? Supaya kalau ke lab kan kemungkinan kita pasti nggak mampu Pak, karena biaya kan mahal. Nah bagaimana kami yang petani kecil ini mampu untuk membaca bahwa ini sudah tercukupi? Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi begini ya, saya ambil contoh saja. Jadi untuk memenuhi kebutuhan energi sama protein ini sebenarnya bahan apa aja yang ada di sekitar Bapak? Ambil contoh kita langsung konkret aja. Di sekitar Bapak kira-kira ada apa? Jagung ada enggak? Katul. Kemudian? Singkong. Kemudian? Ya, pepaya, daun pepaya ya. Ya, nah sebenarnya Bapak gini, jadi Bapak bisa lihat, tanya di Google atau apa, jadi begini, jagung energinya berapa? Sambil contoh ya, biar Bapak Ibu biar nggak nyari sebenarnya yang waktunya lebih banyak, kita ngomong 1 hari tentang pakan sebenarnya. Bentar Pak, sebentar. Ya, minta tolong slide saya dihidupkan. Nah, jadi sebenarnya di pakan ada namanya bahan sumber energi yang banyak digunakan, salah satunya adalah dedak padi. Jadi dedak padi itu kalau kita lihat, jadi kita harus tahu komposisinya.
Jadi begini, proteinnya antara 12 sampai 14. Kemudian energinya berapa? Ini sebenarnya Bapak Ibu tanya di internet aja bisa. Jadi tadi misalkan jagung, ya. Jadi setiap bahan itu mesti begini. Setiap bahan, jadi yang penting ini, bahan jagung. Misalkan proteinnya 7,5%, energi metabolisnya berapa? 3.350. Ini setiap bahan, jadi maksud saya begini, identifikasi bahan semua yang ada di sekitarnya. Kemudian harus tahu ini proteinnya berapa, energinya berapa. Kemudian juga harus tahu batasan penggunaannya berapa. Biasanya ini sudah setiap bahan mesti ada batasan penggunaannya. Jadi misalkan 60 sampai 70% gitu ya. Saya lanjutkan. Nah kemudian misalkan di daerah Sumatera banyak onggok. Onggok itu limbah dari tepung tapioka. Nah ini juga bisa dimanfaatkan, tapi penggunaannya cuma 5%, sedikit sekali. Nah waktu membuat pakan harus tahu batasan-batasan penggunaan ini. Kalau batasan-batasan ini dilanggar, ini mempengaruhi pencernakan dari unggasnya itu. Kenapa? Ini seratnya tinggi, beda kalau dikasihkan ke sapi. Karena itu kalau dalam integrated pertanian ada harus 2. Jadi ayam, unggas atau golongan ruminansia. Jadi sapi dan lain-lain. Kenapa? Bisa memanfaatkan kalau ruminansia, jadi ruminansia itu golongan sapi, kambing, domba, kuda dan lain itu bisa mencapai 40%. Nah kemudian saya lanjutkan lagi, misalkan ada gaplek, misalkan kita punya banyak ketela, nah bisa kita gunakan juga. Beda dengan tadi tepung onggok, penggunaan gaplek lebih dari 20-40. Nah ini kan lebih besar, tadi kan cuma 5%. Kalau singkongnya saja yang belum diambil patinya, penggunaannya bisa 20%. Nah kemudian juga misalkan di daerah Sumatera yang banyak sawitnya, bisa memanfaatkan bungkil sawit juga bisa. Tapi hati-hati, penggunaannya dia cuma 5% saja. Jadi dia penggunaannya cuma sedikit, 5%. Untuk unggas, jadi kebiasaannya golongan yang banyak mengandung minyak, biasanya penggunaan maksimal 5% saja. Nah kemudian ada namanya CPO, nah ini sumber energi. Jadi CPO juga bisa. Nah, biasanya kalau kita ngitung tadi ya, misalkan ngitung dulu, energinya kok kurang, biasanya kita tambah minyak goreng. Kalau kita nggak punya CPO, bisa kita tambah minyak goreng. Kenapa? Energinya tinggi. Yang buat gemuk, yang bikin itu adalah energi. Jadi kalau ini hampir sama dengan orang ya. Kalau mau diet, energinya, karbohidratnya harus kecil. Kalau mau gemuk, energinya perbanyak. Gulanya atau karbohidratnya diperbanyak. Nah, kalau CPU ini bukan hanya cuma energi, tapi dia sebagai pewarna pakan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan apanya? Untuk unggas. Untuk unggas. Ini penggunaan untuk unggas ya. Tadi bicara tentang unggas ya. Kalau sapi enggak pakai. Nah kemudian aja enceng gondok juga bisa digunakan, tapi penggunaannya cuma sedikit. Jadi penggunaannya enceng gondok pakan cuma 3-7% saja. Intinya semua bahan yang di sekitar bisa kita manfaatkan sebagai pakan. Nah daripada enceng gondok, kalau Bapak punya kolam, saya sarankan nanam apu-apu. Bentar. Tahu ya apu-apu modelnya seperti ini. Kenapa? Proteinnya lebih tinggi, 17. Nah penggunaannya lebih banyak lagi, bisa 15%. Tadi misalkan kita nyusun bahan 8 saja, kan semua bahan kita gunakan. Pembatasnya 15% misalkan sudah semua bahan sudah cukup itu. Apanya? Oh ya nanti asola salah satunya ya. Nah biasanya pakai rumen sapi juga bisa. Nah kalau misalkan protein, bungil kedelai, meat bone meal, tepung darah juga bisa, bekecot, maggot. Nah kalau asola luar biasa lagi. Tadi kalau saya cerita tentang cacing, sebenarnya kandungan cacingnya itu mengandung lisin sama metionin itu lebih tinggi daripada biji-bijian.
Karena itu kalau kita mau ternak unggas dan lain-lain, saya sarankan pelihara cacing. Kalau kita sudah ada cacingnya, Pak, Apanya? di tanah kita sudah punya. Ya. Untuk misalnya kasih makan ikan, kayak gulami atau ini, campuran yang kita gunakan kita menjadikan satu pelet itu apa, Pak? Handingannya, Pak? Ya, macam-macam semua bahan itu bisa digunakan sebagai tepung ikan, pakan ikan bisa, pakan ayam juga bisa. Cuma nanti yang bedakan adalah proteinnya berapa. Ikan kan proteinnya 30. Nah, saya lanjutkan ya. Bedanya kalau ikan nanti ada namanya pengikat. Pengikat itu biasanya menggunakan pati. Tapioka bisa, singkong bisa. Jadi macam-macam. Nah, ini cacing tadi. Nah, tadi yang tanya Asola. Asola itu kenapa kita budidaya asola? Proteinnya itu 30%. Kenapa kok di ikan dia kok bisa? Soalnya dia kebutuhannya sudah 30%. Jadi dia secara makan secara alami kebutuhan ikannya sudah terpenuhi secara proteinnya. Tanpa gandengan apapun. Tapi itu cuma satu, ingat ya, satu itu cuma kurang sempurna. Jadi kalau bisa bahannya lebih banyak lagi. Oh, lebih bagus lagi. Perbandingan itu sebenarnya terserah kita. Tadi kan ada batasan-batasan penggunaan ya kalau untuk unggas ya. Jadi kalau cacing itu maksimal 20%. Ikan, nah gini, sebenarnya ada dua jenis ya tanam makanan. Ini makan temannya apa enggak? Maksudnya begini, kalau pelihara lele, pernah pelihara lele? Pelihara 1000 yang dipanen berapa? 100, 200. Kenapa yang lain? Yang lain dimakan temannya. Artinya apa? Dia golongan karnivora. Makan temannya nggak apa-apa. Beda dengan sapi ya, hati-hati. Sapi itu makan rumput. Pernah kasus zaman dulu, pernah dengar kasus sapi gila? Pernah dengar? Karena sapi makan daging sama tulang, meat bone meal tadi. Akibatnya apa? Secara genetik dia merusak genetiknya. Jadi rusak. Jadi sapi itu nggak boleh dimakan nih ya seperti ini. Nah tadi misalkan protein ikan makan ikan is okay. Ayam makan ayam masih nggak apa-apa. Jadi keseimbangannya ya tadi makin banyak bahan makin seimbang Pak. Gitu ya. Ya. Tertarik nyusun nanti saya kasih ininya. Nanti sebentar saya lanjutkan dulu. Ya ini jadi asola dan lain-lain. Nah ini tadi sudah. Nah ini kalau ikan. Nah ini ikan rucah. Jadi ikan rucah ini lebih kadang-kadang kan lebih sarankan. Waktu panen raya kan harganya murah sekali ikan rucah ini. Bisa kita jadi biasanya begini. Bisa kita didih, kemudian 15 menit ya, press, airnya jangan dibuang. Simpen sebagai pupuk organik cair. Itu paling bagus. Kenapa? Nutrisinya tinggi. Pernah saya lakukan ya, yang pupuk-pupuk yang bau-bau itu sebenarnya kalau dibuat pupuk dampaknya ke tanaman tuh sangat bagus, pertumbuhannya cepat. Fermentasi. Nah, gini, kalau untuk dari daun-daunan biasanya kita pakai perbandingan 1:10 kalau mau fermentasi ya. 1 gula, 3 bahan, 10 air. Itu kalau daun-daunan. Tetapi kalau nutrisi tinggi, gula 1, bahan 1. Kalau nggak ada air, air 1, sudah. Jadi 1-1, kenapa? Biar mikronya itu banyak. Kalau gulanya kurang, biasanya bau. Tapi kalau gulanya banyak, enggak bau. Nanti baunya hampir seperti tape. Air pindang juga bisa ya? Bisa, semua bisa dimanfaatkan. Termasuk darah. Darah itu kalau misalkan digunakan sebagai pupuk, luar biasa itu. Kalau pengen cepet pertumbuhannya luar biasa. Dulu saya suka membuat gitu. Tapi lama-lama begini, semakin cepat sesuatu yang alami berarti ada hormon pertumbuhan di situ. Apa? Iya. Iya. Jadi akibatnya apa? Kalau kita konsumsi cepat cepat berhenti. Jadi begini, kalau pengen umurnya panjang, makanlah yang alami saja, nggak usah ada pertumbuhan macam-macam gitu. Nah, sebenarnya dampaknya juga, misalkan begini, kalau ada yang menderita kanker dan lain-lain, kenapa sih ada kanker? Soalnya kan ada pertumbuhan yang nggak wajar. Pertumbuhan nggak wajar, kenapa? Salah satunya dipacu oleh hormon pertumbuhan.
Nah, hormon pertumbuhan ya salah satunya, kalau salah satu pemacunya adalah misalkan kita pakai yang tadi. Ya, dulu suka saya begitu. Tapi lama-lama sudah yang alami saja, jadi kita keseimbangan. Secara alami hasilnya juga bagus juga. Ya umurnya lebih pendek lagi, yang tadi saya cerita. Tapi kalau memang luar biasa ya dikasih tepung darah bisa, tepung ikan juga bisa yang itu. Ya, nah, ya jadi kalau untuk ikan tadi, nah sebenarnya gini, ntar. Nah, ada bahan-bahan ini. Jadi kalau misalkan padi penggunaannya biasanya untuk 30-40 seperti ini. Jadi ada ini ya, ada kisaran-kisaran penggunaannya kalau kita mau lebih dalam. Ya, oke ya. Minta tolong mic-nya sebentar. Izin Pak, ini sebenarnya di luar dari konteks tapi masih tetap dalam sumber bahan pakan. Saya ingin bertanya tentang penggunaan alga Pak untuk pakan ternak dan bagaimana pengolahannya. Terima kasih Pak. Iya, jadi biasanya di peternakan juga lagi dikembangkan single cell protein. Jadi untuk protein dan lain salah satunya bisa pakai alga dan lain-lain. Nah biasanya ya jangka panjang mau nggak mau penggunaannya bisa dipakai begini. Saya ambil contoh aja sebenarnya apa ya? Kalau golongan asola itu ada namanya wolfia. Wolfia itu kecil-kecil itu pertumbuhannya cepat sekali. Jadi hampir sama, jadi karena penduduknya makin banyak kan dipacu untuk alga dan lain-lain. Nah biasanya saya ambil contoh wolfia itu bisa dikasihkan, memang bukan secara ini ya, lebih besar lah alga wolfia ini, tapi penggunaannya bisa kita model kering atau kita model fermentasi. Nah kalau alga kan ya bisa kering atau disaring ya, saring ini ya bisa, nanti bisa dikeringkan. Dulu kami budidaya ini Corella. Jadi salah satu jenis alga hijau Corella. Nah itu kita biasanya kalau sekarang masih mahal untuk ternak, masih mahal. Soalnya kenapa? Rebutan sama orang. Jadi kan harganya mahal, daripada dikasihkan ke ternak lebih baik dikonsumsi orang gitu. Dulu kan ada produk namanya itu. Nah sebenarnya juga bisa. Nah sebenarnya kalau kami sarankan kan alga itu harus lingkungan harus cocok, kemudian harus pupuk dan lain-lain. Nah lebih baik pakai asola dan wolfia itu gampang pertumbuhannya. Jadi itu hampir sama mendekati ya. Itu panennya begini. Yang bikin lama itu kan duplikasinya. Jadi salah panen. Panennya jangan separuh, panennya 30% saja. Jadi kalau panen 30%, setiap besoknya sudah penuh lagi tuh. 30%, jadi kita nggak butuh kolam banyak, kolam 3 saja. Ngambilnya 30%. Jadi kenapa? Kalau semakin kecil mikroorganismenya, pertumbuhannya makin cepat. Tadi kalau saya ambil contoh puyuh cuma 42 hari sudah bertelur, ayam 7 bulan. Nah alga itu kan hari, Nah wolfia juga itu kan hari itu. Jadi mungkin kalau ini lebih saya sarankan pakai wolfia. Jadi biasanya satu paket ya, ada wolfia, kemudian duckwen sama asola. Jadi kalau asola itu biasanya ada bulu-bulunya, kalau duckwen itu lebih mulus, kalau wolfia itu yang kecil-kecil. Mungkin besok di kita waktu praktek buat bedengan bisa lihat di kolam kita, ada 3-3-nya itu. Ya, silakan Bu. Minta tolong mic-nya dulu sebentar, Ibu. Oh, Bapak ini dulu sebentar ya, silakan ya, nggak apa-apa. Maaf Pak, balik lagi ke belakang tadi ada selentingan bahasa dari Bapak itu. Jadi sekarang itu model sumber energi dengan sumber protein itu udah mulai ditinggalkan, tapi yang diperhatikan adalah keseimbangan asam amino. Itu mohon maaf saya kurang paham asam amino itu apa, dan untuk mencapai keseimbangan asam amino itu seperti apa. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi begini, jadi kalau kita ngomong protein, yang menyusun protein itu kita ngomong asam amino. Asam amino ada 2 jenis, esensial sama non-esensial. Esensial itu artinya apa? Dibutuhkan tubuh dan tidak bisa diproduksi oleh tubuh, esensial, penting. Nah, biasanya di dalam unggas ada 10 jenis asam amino esensial yang digunakan. Salah satunya tadi ada lisin, metionin,
macam-macam, ada 10 jenis. Nah, asam amino itu pembentuk protein. Jadi protein itu, kalau protein itu terdiri dari asam amino. Nah, ternyata keseimbangan asam amino itu sangat dibutuhkan sama ternak. Jadi keseimbangan metionin, lisin, tritopsin dan lain-lain itu harus seimbang. Nah, keseimbangan ini bisa terjadi kalau jenis yang dimakan banyak. Kenapa? Soalnya kandungan tiap bahan kan berbeda-beda. Ya, memang secara kalau kita mau lebih teliti, sebenarnya setiap bahan masuk kita cek lab. Jadi asam aminonya berapa? Tapi ini mahal. Nah, kita bisa lihat itu dari pertumbuhan ternaknya. Kan begini, biasanya kalau untuk jenis-jenis, kalau ambil contoh ayam ya, untuk ayam-ayam yang sudah terstandar, itu per hari sudah ketahuan datanya. Misalkan saya ambil contoh ayam broiler, 1 hari bobotnya misalkan 60 gram, besoknya harus 100 gram, harus 150, 1 minggu bobotnya 120 gram, gitu ada standarnya. Kalau standar ini enggak terpenuhi, berarti nutrisi kita kurang gitu. Paling gampangnya gitu. Jadi kalau kita buat pakan nggak langsung kita produksi massal, enggak. Kita ujikan dulu ke ternak dalam bentuk kecil dulu. Ternaknya ini pertumbuhannya bagus enggak? Ininya bagus enggak? Nah, kalau misalkan ya sambil contoh, misalkan standarnya harus 300 gram. Kok ayam kita bisa 350? Berarti pakan kita luar biasa, gitu kan? Seperti itu. Betul. Pembuatannya berarti tentu saja kita mau ke pembuatan pakan itu berdasarkan kebutuhan protein dengan energi tersebut. Iya. Nanti kita coba langsung di ternak ya. Iya, mengikutin. Jadi kalau misalkan proteinnya sudah terpenuhi, kadang-kadang gini, kalau kita ngitung kita kasih toleransi 1 sampai 2. Misalkan kita proteinnya 22%. Kita ngitung ya 22 antara 22 sampai 23 gitu. Jangan dipas 22 gitu. Dinaikkan. Kenapa? Sebenarnya kalau kita buat sendiri nanti kan ada derajat kesalahan ya. Kira-kira ya syukur kalau naik. Kalau kurun. Nah, apalagi kalau misalkan asola nanam sendiri, cacing buat sendiri, kan biayanya murah. Ya, seperti itu. Ya. Ya Pak, saya mau tanya tentang sapi. Kan tadi kalau untuk sapi penggemuk kan usianya 2 tahun ke atas. Nah, cara ngasih makannya itu bagaimana? Kan di rumah itu dikasih makan jerami. Terus takarannya seperti apa agar bobotnya itu sesuai gitu loh. Iya. Untuk kayak sapi apa namanya? Sapi potong. Ya udah terima. Iya. Jadi prinsipnya buat pakan hampir sama tadi ya. Jadi di sapi juga begitu. Ada kebutuhan protein yang harus terpenuhi. Nah, pemberian sapi ada 2 jenis. Jadi biasanya ada hijauan sama konsentrat. Tapi yang terakhir kita ngomongnya complete feed. Artinya apa? Ya konsentrat sama hijauan dicampur jadi satu. Jadi complete feed. Nah, kita hitung kebutuhannya berapa. Proteinnya berapa. Nah, untungnya begini, sapi itu bisa memproduksi protein sendiri. Beda dengan ayam. Karena itu kalau kita proteinnya sapi ya 12, 14 gitu aja. Kenapa? Kebutuhan protein bisa dipenuhi dari kebutuhan mikrobial, dari pencernaannya. Jadi kan di dalam sapi itu lambungnya 4, beda dengan unggas. Unggas itu masih 1 lambungnya. Nah, penggunaannya begini, bisa macam-macam, hampir sama. Jadi jerami bisa, semua bisa. Nah, kalau bisa juga banyak bahan. Jadi kalau tadi saya ilustrasikan misalkan kambing domba biasanya pakai rumput sama daun. Nah, misalkan ini sudah terpenuhi kalau untuk domba. Nah, sapi juga begitu. Bisa jerami, bisa rumput, bisa semua apa yang ada bisa dimanfaatkan. Jangan cuma jerami saja. Biasanya kalau cuma jerami saja kebutuhan nutrisinya kurang.
Bisa, jerami kita gunakan. Jadi kalau lebih baik ya kita tadi, bahannya macam-macam, jenis pupuknya apa. Nah biasanya kan gini, kalau di ada 3 bagian kalau kita mau buat pakan sapi ya. Jadi biasanya kita bisa memanfaatkan kalau misalkan ini lahan ya. Nah pertama kita bisa menanam rumput. Jadi rumput dulu. Pertama kan biasanya kalau memang kita di bidang peternakan mau nggak mau harus nanam rumput. Kecuali cuma sampingan ya. Jadi biasanya kenapa? Ya mau nggak mau ya sapi makannya rumput. Ini rumput ada. Kemudian kita bisa memanfaatkan limbah pertanian. Nah, limbah pertanian. Nah, kemudian di pagar-pagar gini, biasanya kita suruh nanami tanaman-tanaman. Biasanya kita sarankan indigo vera. Atau kalau nggak ada indigo vera bisa kaliandra, bisa macam-macam. Yang proteinnya tinggi. Nah, ini kenapa? Biasanya begini. Pada musim kendala di sapi di Indonesia itu, sebenarnya kan di Indonesia itu cuma ada 2 musim. Ya, waktu musim ini produksi, pada musim penghujan, produksinya itu melimpah. Waktu musim kemarau, produksinya turun. Sebenarnya Indonesia luar biasa cuma 2 musim aja, musim penghujan sama musim kemarau. Nah sebenarnya produktivitas pada musim kemarau penghujan ini mencukupi kebutuhan kemarau. Karena itu tadi sudah diajarin pakai silase enggak ya? Belum ya. Jadi salah satu penyimpanan ada 2 jenis. Model kering, kita ngomong hae, atau model basah, silase. Nah silase sama hae itu bisa penggunaannya. Jadi contoh hae tadi jerami. Paling gampang kalau lihat di TV-TV kan di model seperti bola atau di kotak-kotak gitu ya. Kenapa? Supaya penyimpanannya gampang. Nah, waktu maksud produksi ini kita simpen. Waktu musim kemarau kita kasihkan. Nah, karena itu kalau kita pertanian biasanya kita harus punya gudang. Nah, jerami pun bisa jerami ditingkatkan, bisa fermentasi. Jerami itu nutrisinya sedikit, kecil dan seratnya tinggi, bisa kita tingkatkan dengan proses fermentasi. Jadi waktu nyimpan jerami jangan cuma jerami, misalkan tambah dengan legum dan lain-lain, kemudian tambah sama bakteri pengurai. Nah bakteri pengurai bisa kita buat sendiri, kalau nggak tahu nanti diajarkan enggak ya. Jadi bisa pakai rumen sapi juga bisa. Kenapa? Rumen sapi itu kan bakteri yang ada di rumennya sapi. Nah caranya begini, kalau cari rumen sapi yang terbaik, cari sapi yang paling sehat dan paling gemuk. Paling gampang itu. Jangan asal ngambil bakteri. Kalau kita mau buat bakteri ya, cari sapi yang paling gemuk, yang paling sehat. Berarti apa? Yang paling gemuk, paling sehat, berarti penyerapannya, perkembangannya paling bagus. Nah itu bisa kita pakai, nah itu bisa kita semprot. Kalau mau praktisnya ya ada produknya, tinggal campur aja. Kenapa? Supaya waktu prosesnya itu bukan diem, tapi dia mengalami peningkatan proteinnya. Jadi istilahnya kalau di peternakan tuh daya cerna. Jadi daya cernanya itu kalau rendah banyak yang dibuang. Kalau daya cernanya tinggi banyak yang terserap sama ternak. Salah satu untuk meningkatkan daya cerna adalah proses fermentasi ini. Jadi bukan hanya menyimpan, tapi juga ada proses lebih tinggi gitu ya. Nah, biasanya kami sarankan lebih baik fermentasi kalau memungkinkan. Jadi silase itu nilai nutrisinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang model jerami, model kering-kering. Hai. Tadi. Jadi apa? Ya kita bisa hitung sebenarnya. Jadi kebutuhannya berapa, komposisinya apa gitu. Bisa kita hitung. Nah, memanfaatkan bahan apa yang ada gitu. Nah, gini, Bapak Ibu, kalau kan waktunya terbatas ya, tanya aja kebutuhan protein sapi berapa. Kebutuhan itu keluar semua tuh di Google. Sekarang apalagi ada AI ya, langsung kadang-kadang buatkan langsung, tahu itu langsung. Ya, oke, silakan. Iya. Tadi kan dijelaskan Azolla dan Wolfia itu kan proteinnya tertinggi nggih. Bagaimana cara pemeliharaannya? Pemeliharaan apa?
azolla sama Oh, azolla. wolfia itu. Terus kemudian yang kedua, bisa nggak dikembangbiakkan dalam bak-bak plastik seperti itu? Terima kasih. Ya, jadi azolla itu saya buat cara yang sederhana aja ya, yang kami praktekkan. Jadi sebenarnya azolla itu jangan pakai air yang mengalir. Kalau air mengalir hilang semua. Pernah dicoba itu kan biasanya dikasih ada aliran biasanya hilang. Jadi kolamnya harus nggak mengalir supaya nggak hilang. Nah kemudian begini, sebelum azolla dimasukkan ngambil pupuk kohe. Boleh, kohe apa aja boleh. Sebenarnya tadi sudah diajarin sama Pak Wisnu ya. Yang daun-daunan N-nya paling tinggi itu adalah golongan apa? Unggas. Jadi kalau mau pertumbuhannya cepat, N-nya paling tinggi. Soalnya kan daun-daunan. Ambil kotoran unggas, ya kotoran sapi bisa ya, kotoran kambing bisa. Bisa kotoran unggas, masukkan dalam karung, tenggelamkan. Biasanya kalau kotoran itu kalau di kolam itu naik. Karena itu biasanya kami kasih pemberat pakai batu. Supaya dia tenggelam. Nah 3 hari kemudian kasih aja azolla. Sudah jadi. Itu simple. Nah penggunaan azolla, nggak tahu besok ada praktek enggak ya. Bisa pakai gini, bisa model kering, dikeringkan seperti semua tadi kita kan tepung itu kan kering. Jemur matahari, giling, udah jadi kering. Atau model basah, campurkan fermentasi. Jadi waktu kita buat pakan kan bahannya macam-macam, masukkan azolla. Nah kalau kita fermentasi, jangan, saya lihat ini ya, kesalahan tak lihat ini terlalu lembek, terlalu basah. Pak kok gini keluar air dan lain, itu terlalu basah. Jadi kita main fermentasi itu kelembapannya 60-70. Artinya kalau kita pegang terasa ini tapi nggak netes air. Bisa menggumpal tapi nggak netes air. Ya, kemudian azolla juga bisa dimasukkan wadah-wadah juga bisa. Jadi intinya kalau ada ini biasanya kan gini, kalau kita buat POC, pupuk organik cair, kita bisa manfaatkan. Tadi saya contohkan cuma pakai kohe. Tapi kan begini, sebenarnya kan kita punya pupuk organik cair. Bedanya pupuk organik cair sama pupuk organik padat. Pupuk organik cair itu bagus, cepat untuk pertumbuhan. Pupuk organik padat fungsinya adalah memperbaiki tekstur tanah. Tadi kalau Pak Wisnu tadi cerita, daya ikat airnya berapa? Itu sebenarnya bisa kita tingkatkan dengan pemberian pupuk organik padat tadi. Jadi kan air itu sebenarnya harus tanah itu harus ngikat air. Dan tanah itu harus berongga, soalnya akar itu bernapas. Nah supaya itu ya kasih kotoran tadi untuk ini, untuk ini. Nah pupuk organik cair bisa kita manfaatkan. Bisa pakai semua kencing. Karena itu di tempat kami kencingnya lebih mahal daripada sapinya atau kambingnya. Nah kencing yang paling N-nya paling tinggi adalah kencing kelinci. Kalau nggak ada kelinci ya nggak apa-apa, kencing sapi ya nggak apa-apa, kencing kambing ya nggak apa-apa. Itu kalau misalkan kita bentuk wadah pupuk tadi ya, yang wadah-wadah itu kita kasih pupuk organik cair juga bisa. Atau misalkan nggak punya kencing juga nggak apa-apa, pakai cucian beras juga bisa. Cucian beras kan mengandung karbohidrat. Jadi kan bisa untuk pertumbuhan. Ya. Kalau sering busuk seperti itu gimana Pak cara penanganannya? Azollanya. Busuk? Iya. Oh kering? Enggak, waktu di tempatnya medianya itu banyak yang busuk coklat-coklat gitu. Oh iya, jadi hati-hati, jadi jangan terlalu penuh. Jadi biasanya kalau dia terlalu penuh itu cepat kuning. Kenapa? Dia ada persaingan pernapasan. Jadi kalau bisa jangan isinya itu ya 80-90 harus panen gitu ya. Jadi biasanya kalau ini jadi diambil, jangan penuh lah tempatnya. Kalau terlalu penuh itu gampang kuning itu. Soalnya persaingan pernapasan dan lain-lain. Jadi sebenarnya juga bisa juga begini, kan banyak itu faktor ya. Satu faktor bisa bakterinya masih terlalu aktif juga bisa. Jadi ini hampir sama kalau kita menggunakan pupuknya belum matang. Kalau Bapak Ibu pernah enggak mupuk kemudian kok tanamannya mati? Mupuk kemudian kok tanamannya layu? Padahal kan dikasih pupuk. Itu terjadi karena bakterinya masih aktif itu. Akibatnya apa? Pernapasan di akar
mesti tanamannya kalah sama bakteri. Jadi semakin kecil itu sebenarnya makin lincah itu mengambil bakteri, mengambil pernapasan. Jadi akar dan lain itu membutuhkan pernapasan juga. Lebih baik begitu. Kalau misalkan nggak difermentasi, jumlahnya jangan terlalu banyak. Kenapa? Supaya bakterinya nggak terlalu banyak. Jadi kalau penggunaannya, kalau misalkan nggak difermentasi, jangan banyak, harus dikit. Dengan volumenya itu ya. Ya. Jadi biasanya kalau yang terbaik adalah pupuk yang sudah masak. Cirinya pupuk yang masak apa? Dikasihkan banyak ke tanaman, tanamannya nggak mati. Kalau masakan dikasihkan kan gini, salah satu ciri pupuknya adalah sudah jadi tanah, seperti tanah. Artinya apa? Kalau dikasihkan banyak, ya enggak apa-apa, kan dia sudah di tanah. Kalau masih sedikit-sedikit kemudian mati, berarti pupuknya masih hidup. Jadi ya salah satunya seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu, soalnya kita nanti ada kelasnya Pak Bayu. Jadi terima kasih. Semoga bermanfaat.